Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum memulai penjelasan mengenai konkurensi dalam sistem operasi, perkenalkan nama saya Leonardus Ananto Widodo dengan NIM 2311110058 dari kelas Sains Data 0401 angkatan 2023. Asal saya dari kota Semarang. Sebelum saya jelaskan dari materi konkurensi sendiri, berikut table of content atau daftar isi dari penjelasan saya nantinya. Yang pertama ada penjelasan konkurensi secara general, yang dilanjut dengan race condition, itu apa konsepnya, terus analoginya, dan juga cara kerja maupun kenapa race condition itu ada. Terus selanjutnya ada semapur, cara kerjanya gimana, analogi dan contohnya gimana, dan apa itu semapur, serta mutual exclusion, apa itu mutual exclusion, cara kerjanya, analogi, dan contohnya itu seperti apa. Tanpa menunggu lama-lama lagi, kita mulai untuk penjelasannya. Yang pertama pada konkuruen atau konkurensi. Apa itu konkuruen? Nah, di konkurensi sendiri dalam sistem operasi itu merupakan kemampuan untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan dalam suatu sistem komputasi. Hal ini sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi dan performa sistem dalam pemanfaatan sumber daya CPU. Selanjutnya, mengapa konkurensi diperlukan? Itu ada 3. Yang pertama, adanya efisiensi CPU. Maksudnya di sini konkurensi memungkinkan CPU untuk tetap sibuk atau bekerja dengan mengeksekusi proses lain saat suatu proses sedang menunggu sumber daya. Yang kedua, responsivitas. Maksudnya aplikasi interaktif tetap responsif karena dapat menjalankan beberapa tugas sekaligus. Selanjutnya ada utilisasi sumber daya. Maksudnya di sini sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat I/O dapat digunakan secara lebih efektif. Selanjutnya ada tantangan dalam konkurensi itu ada 4 ya. Yang pertama ada race condition, terjadi ketika beberapa proses atau thread mengakses dan memodifikasi data bersama tanpa sinkronisasi yang tepat, sehingga dapat terjadi hasil yang tidak diinginkan. Yang kedua, deadlock, yang terjadi ketika situasi di mana 2 atau lebih proses menunggu sumber daya yang sedang dikunci oleh proses lain, sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan eksekusinya. Yang ketiga ada starvation, terjadi ketika beberapa proses mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi jika sumber daya selalu dialokasikan ke proses lain. Selanjutnya ada overhead management, terjadi pada saat mengelola banyak proses dan thread yang membutuhkan mekanisme tambahan seperti penjadwalan atau schedule, sinkronisasi, dan komunikasi antar proses. Selanjutnya ada implementasi konkurensi. Nah, di implementasi konkurensi ini, sistem operasi menggunakan beberapa teknik untuk mengolahnya. Yang pertama, ada multitasking, menjalankan beberapa proses dengan penjadwalan CPU secara bergantian. Yang kedua, multi-threading, dengan memungkinkan satu proses memiliki beberapa alur eksekusi atau thread yang berjalan bersamaan. Yang ketiga, parallel processing, yang menjalankan beberapa tugas secara bersamaan di beberapa inti prosesor atau CPU berbeda. Yang keempat, sinkronisasi, menggunakan mekanisme seperti mutex, semapur, dan monitor untuk mencegah masalah seperti race condition. Selanjutnya, analogi dan contoh dari konkurensi sendiri itu bayangkan sebuah restoran cepat saji. Nah, di
itu restoran cepat saji jika hanya terdapat satu kasir yang melayani pelanggan satu persatu, maka akan terjadi antrean yang panjang. Namun, jika ada beberapa kasir yang bekerja secara bersamaan, maka pelanggan bisa dilayani lebih cepat. Begitu pula dalam sistem operasi, di mana banyak proses bisa berjalan secara paralel agar komputer dapat bekerja lebih efisien. Oke, selanjutnya race condition. Nah, apa itu race condition? Nah, di race condition sendiri ini pada sistem operasi merupakan situasi yang mana dua atau lebih proses atau thread mengakses sumber daya bersama atau shared resource secara bersamaan dan hasil akhir eksekusi bergantung pada urutan eksekusi yang tidak terprediksi. Nah, bagaimana race condition itu terjadi? Nah, race condition biasanya terjadi dalam lingkungan multi-threading atau multi-processing, terutama ketika pertama, pada beberapa thread atau proses mengakses dan memodifikasi data bersama tanpa sinkronisasi yang tepat. Yang kedua, tidak ada mekanisme pengamanan seperti mutex atau semapur untuk mengontrol akses ke sumber daya tersebut. Yang ketiga, eksekusi thread atau proses terjadi secara tidak terduga akibat preemption oleh scheduler. Selanjutnya ada dampak dari race condition sendiri. Itu ada 3. Yang pertama ada data korupsi. Nah, di data korupsi maksudnya gimana? Nah, data korupsi ini nilai yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, crash atau perilaku tidak terduga. Maksudnya program bisa mengalami error atau hasil yang salah. Yang ketiga, kesulitan debugging. Maksudnya di sini race condition sulit dideteksi karena perilakunya tidak konsisten. Pastinya dari dampak tersebut ada cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya ini ada 4. Yang pertama menggunakan mutex atau mutual exclusion yang memastikan hanya satu thread yang bisa mengakses sumber daya bersama dalam satu waktu. Yang kedua, menggunakan semapur yang membatasi jumlah thread sehingga dapat mengakses sumber daya tertentu. Yang ketiga, menggunakan atomic operations yang mana operasi ini menjamin eksekusi dalam satu langkah tanpa gangguan. Yang keempat, memanfaatkan monitor atau conditional variable. Nah, di monitor atau conditional variable ini digunakan bahasa pemrograman yang mendukung synchronization primitif seperti Java dengan synchronize atau reintran log. Selanjutnya, analogi dan contoh dari race condition sendiri itu misalkan ada 2 orang yang ingin menarik uang dari rekening yang sama. Jika kedua transaksi diproses secara bersamaan tanpa pengendalian yang tepat, bisa saja saldo rekening menjadi tidak sesuai karena kedua proses membaca saldo sebelum salah satunya memperbaruinya. Selanjutnya apa itu semapur? Nah, semapur sendiri dalam sistem operasi merupakan mekanisme sinkronisasi yang digunakan untuk mengatur akses ke sumber daya bersama oleh beberapa proses atau thread. Semapur membantu menghindari masalah seperti race condition dan deadlock yang dapat terjadi dalam sistem multi-threading atau multi-processing. Nah, di jenis-jenis semapur ini ada 2. Yang pertama, binary semapur dan yang kedua semapur counting semapur. Nah, di binary semapur ini hanya memiliki 2 nilai, yaitu 0 terkunci dan 1 terbuka. Sifatnya binary semapur mirip dengan mutex karena hanya satu thread yang dapat mengakses sumber daya pada satu waktu. Sedangkan pada counting semapur dapat memiliki nilai lebih dari 1 yang memungkinkan sejumlah thread tertentu mengakses sumber daya bersamaan. Dan counting semapur ini cocok untuk mengelola sejumlah instansi sumber daya terbatas seperti koneksi database atau jumlah thread yang dapat berjalan secara paralel. Selanjutnya cara kerja semapur. Nah, di cara kerja semapur ini
dibedakan menjadi dua operasi utama. Nah, yang pertama tuh wait P operation down dan sinyal V operation up. Nah, di wait P operation down itu untuk mengurangi nilai semapur. Jika nilai semapur sudah 0, proses harus menunggu. Sedangkan pada sinyal V operation up meningkatkan nilai semapur yang memungkinkan proses lain untuk dilanjutkan. Selanjutnya, kapan sih kita bakal gunain semapur ini? Nah, itu ada 4. Pertama, sinkronisasi proses atau thread yang berbagi sumber daya terbatas. Yang kedua, mengontrol akses ke database, file, atau memori bersama untuk mencegah race condition. Yang ketiga, mengimplementasikan antrian atau pembatasan jumlah pengguna dalam suatu sistem. Misalnya, membatasi jumlah koneksi simultan ke server. Analogi dan contohnya seperti dalam semapur itu, bayangkan ada tempat parkir dengan 5 slot. Nah, di situ jika semua slot sudah terisi, mobil baru tidak bisa masuk sampai ada yang keluar. Nah, setiap mobil yang masuk bakal mengurangi slot yang tersedia, dan setiap mobil yang keluar bakal menambah kembali. Selanjutnya, mutual exclusion ya. Nah, di mutual exclusion itu apa sih? Nah, mutual exclusion dalam sistem operasi ini memastikan bahwa hanya satu proses atau thread yang dapat mengakses sumber daya bersama atau share resource pada satu waktu. Tujuan utamanya yaitu mencegah race condition dan menghindari data korupsi dalam sistem multi-threading atau multi-processing. Nah, mengapa mutual exclusion diperlukan? Dalam sistem yang menjalankan banyak proses atau thread secara bersamaan dalam konkurensi ini, beberapa di antaranya mungkin ingin mengakses sumber daya yang sama, seperti file atau database untuk mencegah inkonsistensi data. Selanjutnya, variabel atau memori bersama agar nilai tidak berubah secara tidak terduga akibat akses simultan. Selanjutnya, perangkat I/O, misalnya pada yang terdapat hanya satu proses yang boleh mencetak ke printer pada satu waktu, sehingga tanpa adanya mutual exclusion ini bisa terjadi race condition, yang mana hasil eksekusi bergantung pada urutan yang tidak terprediksi. Terus, mengapa mutual exclusion ini diperlukan? Nah, mutual exclusion ini diperlukan karena diterapkan dengan cara mengunci akses ke sumber daya, sehingga proses lain harus menunggu hingga sumber daya tersedia. Biasanya dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, masuk ke critical section, yang artinya proses meminta akses ke sumber daya bersama. Yang kedua, eksekusi di critical section, yang artinya proses menggunakan sumber daya tanpa adanya gangguan. Yang ketiga, keluar dari critical section, yang artinya proses selesai menggunakan sumber daya dalam melepaskan akses. Nah, critical section sendiri adalah bagian kode di mana sumber daya bersama diakses. Selanjutnya, teknik dari mutual exclusion ini ada 3 ya. Yang pertama, menggunakan mutex atau mutual exclusion objects, yang merupakan mekanisme yang menguji sumber daya saat satu proses menggunakannya. Yang kedua, menggunakan semapur, yang jika hanya satu proses boleh mengakses sumber daya pada satu waktu dalam kondisi binary semapur tersebut. Yang ketiga, menggunakan monitor, dalam artian dalam bahasa pemrograman seperti Java. Nah, di sini adanya mekanisme sinkronisasi berbasis objek yang mengatur akses ke sumber daya menggunakan synchronized block. Nah, tantangan dalam mutual exclusion tersendiri ada 3. Yang pertama, deadlock, yang terjadi jika 2 atau lebih proses saling menunggu
sumber daya yang dikunci oleh yang lain yang menyebabkan kebuntuan. Yang kedua, starvation, yang terjadi jika satu proses tidak pernah mendapatkan akses karena selalu didahului oleh proses lain. Yang ketiga, overheat, yang terjadi ketika terlalu banyak mekanisme sinkronisasi sehingga bisa mengurangi efisiensi dari sistem. Selanjutnya, analogi dan contoh dari mutual exclusion sendiri yaitu dalam sistem perbankan, jika seorang pelanggan sedang memperbarui data rekeningnya, sistem harus memastikan bahwa tidak ada transaksi lain yang dapat mengakses data tersebut pada saat yang bersamaan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme mutex untuk mengunci data hingga proses selesai. Sebelum ditutup atau penutupan, ini ada kesimpulannya dari penjelasan saya tadi. Yang pertama, dari konkurensi merupakan konsep yang esensial dalam sistem operasi modern yang memungkinkan kinerja lebih efisien dan responsif, tetapi juga menentukan strategi manajemen yang tepat untuk menghindari masalah yang dapat timbul. Yang kedua, race condition sendiri adalah masalah serius dalam sistem operasi yang terjadi akibat akses tidak terkoordinasi ke sumber daya bersama. Untuk menghindarinya, diperlukan mekanisme sinkronisasi seperti mutex, semaphore, atomic operations, atau monitor untuk memastikan akses yang aman terhadap sumber daya bersama. Selanjutnya, semaphore yang merupakan alat sinkronisasi penting dalam sistem operasi yang mengatur akses ke sumber daya bersama. Dengan semaphore, sistem dapat mencegah race condition, deadlock, dan meningkatkan efisiensi dalam eksekusi program multi-threading atau multi-proses. Selanjutnya, mutual exclusion. Nah, di mutual exclusion ini merupakan konsep penting dalam sistem operasi untuk memastikan akses aman ke sumber daya bersama. Teknik yang dapat digunakan seperti mutex, semaphore, dan monitor tergantung pada kebutuhan dan lingkungan dari eksekusinya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.